hidup itu adalah menghidupi kehidupan kita. Tapi kalau kita cuma hidup tanpa menghidupi kehidupan kita, ngapain hidup? Mati aja Setuju. udah. Halo guys, selamat datang di podcast Mangaraja Entertainment. Mangap aja dulu. Balik lagi bareng gue Gali, dan kali ini gue nggak sendirian, ditemani bareng partner gue, ada Koko Andrew di sana. Hai, kenalin. Kenalin, nama gue Andrew. Ya, Sebagai apa? sebagai co-host di sini ya. Sebagai berikut. Sebagai co-host. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mangaraja Entertainment. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu konten kreator yang identik banget dengan konten-kontennya yang dibaluti dengan komedi dan mengeksplor kehidupannya sehari-hari dengan apa adanya. Siapa dia? Ardan seadanya. Terima kasih. Wah, rame juga nih. Heboh juga ya. Heboh, Banyak heboh, juga heboh. penonton bayarannya. Aduh. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah. Baik ya. Kenceng, sehat. Memang cuman lagi kurangin aja nih, kurang fokus aja nih belakangan ini gitu. Kurang fokus. Kurang Ya. fokus. Karena lagi Yo. banyak yang dipikirin kan, jadi kayak fokusnya tuh nggak bisa ke satu hal gitu. Penting tetap sehat ya, Bang. Nah, itu dia, kalau kita udah sehat masih bisa ngopi mah kenceng pokoknya. Benar. kenceng. Kita bisa ngerjain apapun kan? Betul. Iya. Gitu sih. Jadi ya seperti itulah hidup. Oke. Lagi sibuk apa sekarang nih? Sekarang lagi sibuk. Bingung nih kalau ditanya lagi sibuk, jujur gitu. Karena kan emang gak ada kesibukan sebenarnya ya. Oh, gitu. Maka kalau ditanya lagi sibuk apa, ya menyibukkan diri sendiri aja sih sekarang. Pengacara. Iya. Berusaha untuk menjadi orang sibuk gitu Oh, sih. gitu. Iya, karena emang nggak punya kesibukan yang pasti. Maksudnya selain cuma ngopi, nongkrong, udah gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja tapi menghasilkan. Yang penting tetap produktif ya. Betul, yang penting gerak sih gitu. Intinya mah gerak gitu, karena Mantap. banyak orang kan kalau menurut gue gitu ya, banyak orang di luar sana itu ngerasa dia tuh kayak udah gerak tapi nggak ada hasilnya gitu. Sebenarnya sesuatu yang dikerjain itu bukan tergantung pada hasil, tapi seberapa mau kita gerak atau enggaknya dulu. Gitu. Makanya kalau selagi lu masih bisa gerak, menurut gue hidup bakal baik-baik aja. Tapi kalau lu udah nggak gerak dan lu mengharapkan hasil, nah itu tuh. yang Itu sih. Tapi kebanyakan orang begitu sih. Apalagi bikin story di WhatsApp kan. Apa tuh? Akan indah pada waktunya. Dengan lu gak ngapa-ngapain Iya, anjir. sambil tidur Iya ya. kan? Iya, ngapain? Terus gue yang gila-gilaan begini siang malam gak tidur. Jadi tim rebahan Iya ya. kan? Ada kan temen lu pasti kayak gitu? Iya, ada makanya banyak. yang baik itu sebenarnya adalah bukan berbicara tentang hasil, tapi ya tadi gerak lagi. Selama lu gerak pasti gue percaya kok hasilnya bakal ada gitu. Benar. Ya karena ya selambat-lambatnya siput gerak dia bakal nyampe gitu ke tujuannya kan. Wah, Setuju. luar biasa. Mencret Mencret ya. Iya kan? Nyampe dia. Boleh. Masuk lagi sama slogan di podcast kita, mangap dulu aja. Oh, gitu. Bukan kebalik, mangap aja dulu. Iya, Lu Mangap mau aja ngapain dulu. aja kita yang penting mangap aja dulu betul, gitu kan. Betul. Yang penting kan Bener. rahang gerak ya gitu. Gerak bener-bener. Ada pergerakan ya. Iya. Aduh, lucu banget nih. Seru-seru guys sumpah. Sebenarnya gue tuh tahu Ardan dari kemarin-kemarin ya. Cuman kita emang belum intens ngobrol aja kan. Betul. Dan gue kemarin tuh mikirnya kayak Ardan orangnya kayaknya lebih kayak apa ya? Dibilang kayak introvert sih menurut gue. Tapi setelah kita ngobrol kayak gini ternyata seru juga ya. Iya, Iya. betul. Sebenarnya lebih kayak ini sih kalau dibilang. Nah, gue juga nggak tahu nih definisi introvert sama extrovert gitu. Jadi gue tuh kadang dibilang sama temen gue lu terlalu extrovert. Tapi ada juga beberapa yang bilang introvert. Nah, gue ngerasa tuh malah kadang gue bisa extrovert ketika gue sedang sendiri. Nah, gue kalau merasa introvert tuh ketika gue lagi di tempat Kelilingin ramai. banyak orang ya. Nah, itu tuh karena Sama dia nih kayak gue. ya kan Oh, gitu. energi abis gitu Iya, ya. Ngerasa iya, gak sih iya. kayak aduh. Ngerasa, iya. Nah, dulu ketika teman-teman gue ada yang bicara kayak gue habis banget nih energi sosial gue gitu, gue tuh kurang kayak apaan sih ini lebay banget gitu, norak nih gitu. Ini gue ada di posisi itu kayak aduh ternyata gue orang yang norak itu sekarang. Iya kayak lu udah ketemu sesuatu yang rame gitu Bener, kayak bener. lemes banget badan Kayak gitu. butuh recharge lagi gitu kan. Iya itu sih benar-benar. mungkin karena kita udah terlalu banyak melakukan ini kali ya bertemu sosial gitu jadinya karena kan gue tuh benar-benar dari pagi sampai malam tuh kerjanya kan ketemu orang baru ketemu orang gitu terus benar-benar kayak aduh kayak bisa gak sih ini kayak sebulan gue nggak ketemu siapa-siapa gitu pengen nyobain gitu Tapi udah nyoba?
Belum, tapi rencana kayaknya di dalam waktu dekat nih, karena kan rencana gue minggu depan mau ada perjalanan ke Jawa Timur. Nah kayaknya beres dari Jawa Timur, kayaknya gue bakal mencoba untuk istirahat dulu deh gitu. Pengen nyoba untuk istirahat dulu lah. Ya gue mau ngejar apa sih dunia ya. Aduh, ya Apa yang penting dicari juga sih ya? sih. Betul. Iyalah. Kita kan butuh bekal ya dari sana juga. Betul. Iya, karena menurut gue dunia, kalau kita sering denger lah, dunia itu kan sama ya kayak bayangan kita kalau lagi kena sinar matahari gitu. Semakin kita kejar bayangan kita ya semakin menjauh dia. Betul. Tapi semakin kita mencoba untuk berdamai dan menerima dengan keadaan, ya bayangan itu akan menghindar dari kita dengan sendirinya, karena matahari kan bakal bergeser ya. Jadi kita nggak perlu kita untuk merubah, tapi semesta yang bakal merubah segalanya. Betul. Balik lagi Dan, nama asli lu itu siapa sih? Ardan Asya. Iya, itu nama asli. Itu nama asli. Nama asli, betul. Kenapa pada akhirnya lu terjun ke dunia entertain atau di media sosial, lu pasang nama Ardan seadanya? Nah, ini nih seadanya. Sebenarnya pertama kali yang pakai nama seadanya tuh karena gue selalu ngomong sama orang-orang keren gitu. Karena kan gue bergaul kebanyakan teman-teman tuh kayak seniman, musisi gitu kan, atau filmmaker dan lain-lain. Mereka tuh selalu bilang titik perjalanan awal gue tuh dulu gue pakai alat seadanya. Oh, pakai alat seadanya. Iya, terus selalu bilang kayak gue tuh dulu bermusik tuh gitar gue tuh seadanya aja gitu. Nah ternyata setelah gue pahamin kesuksesan itu semuanya berawal dari kata seadanya. Oh gitu awal mulanya. Iya, jadi orang tuh bisa sampai titik tertingginya dia tuh pasti dia selalu nyebut kayak dulu nih gue bangun usaha nih ya, gue jual misal gitu, gue jualan beras dulu gitu, itu ruko gue seadanya banget gini. Sekarang udah punya kios banyak. Nah dari situ gue mulai memahami bahwa oh ternyata seadanya ini bukan cuman sebuah kosakata aja gitu, melainkan sebuah Maknanya besar ya. betul, dan sebuah energi yang menurut gue ketika ada orang mencoba untuk memaksimalkan keterbatasannya, itu chance lebih suksesnya tuh bakal lebih besar lagi gitu dibanding orang yang selalu apa-apa pengen mulai tuh entar lu nunggu alatnya dulu. Iya benar. Mau main gitar entar dulu gue nunggu duit dulu buat bangun studio. Mau bikin gambar entar dulu gue mau beli kamera dulu yang mahal. Sedangkan kan harusnya lu bisa memulai dengan apa yang lu punya dulu. Nah, akhirnya dari situ kayaknya gue mau mencoba untuk menerapkan ilmu ini di dalam kehidupan gitu. Gue benar-benar mau memaksimalkan apa yang gue punya. Bahkan konten pertama gue tuh dulu gue pakai Android. Pakai Android yang cuman gak nyampe 1 juta, malah cuma 900.000 apa. Dan itu gue beli di Facebook dulu. Tahun berapa? Wah, gue pertama kali konten tuh 2017. 2017. Itu gue beli dari Facebook. Terus gue konten pakai itu, terus ya udah gue memaksimalkan apa yang ada aja gitu. Bahkan dulu mah gue nggak kenal nih lightning kayak gini nih, gue kenal cuman bohlam ya kan. Pakai bohlam. Iya, bohlam lampu biasa gitu kan. Terus gue pakein kain aja udah. Tapi kreatif ya. Iya, nah itu ternyata kreatif. akhirnya gue jadi bisa mencoba memaksimalkan hal yang gue punya ini gitu. Karena sebaik-baiknya kelebihan adalah memaksimalkan kekurangan. Betul, setuju. Nah kalau kita aja apa-apa pengen ya mewah, pengen ini, udah sulit lah gitu. Kayak akhirnya timbullah seadanya, dan sebenarnya itu juga doa untuk diri gue sendiri agar kedepannya, amin, semoga kalau misalnya sebanyak apapun duit gue nanti, gue tetap hidup pada fungsinya gitu. Nggak hidup yang kayak Hidup seadanya. iya, jadi sesuai fungsi aja gitu. Benar. Lebih ke low profile. Iya, walaupun ya gue sih pengen tetap duit banyak, pengen Iya. ya gitu. Duit banyak, cuman ya tetap ya udah seadanya aja gitu maksudnya. Itu sih harapan dan doanya ke depannya seperti itu. Berarti gitu. bermakna ya. Ada filosofi di balik kosakata seadanya itu. Betul, itu doa terbaik gue sih selama gue hidup tuh kayak seadanya nih, jadi dan alhamdulillah jadi berkat juga buat gue gitu kan. Akhirnya orang jadi tahu gue seadanya gitu. Jadi afirmasi positif juga kan. buat Iya, lo. jadi dan enaknya ketika gue bawa branding seadanya, ketika gue bener-bener gak punya duit nih, gue tinggal bilang ya kan gue orangnya seadanya. Iya kan? Iya dong. Jadi branding ya. Iya, ya gue kalau ngopi pinggir jalan, bang kan lu tapi kan misalnya gitu banyak yang ngomong, bang lu kan udah punya konten, udah ditonton banyak orang, kok lu masih nongkrong pinggir jalan lah, gue kan seadanya gitu. Itu enaknya gitu pembelaan. Oke lanjut, jadi gini kok, kita tahu Ardan ini merintis karir di dunia sosial media itu dari nol. Dari nol ya. Iya, jadi apa yang melatar belakangi lu sehingga lu terjun ke dunia sosmed? Dibilang niat enggak sebenarnya. Awal tuh gue nggak ada rencana kayak pengen deh jadi konten kreator ya. atau pengen deh jadi tiktoker atau apalah, itu nggak ada sama sekali gitu.
Dan nggak tahu ya tiba-tiba mungkin bahkan gue dulu pengen berhenti dari sosial media sebenarnya, benar-benar pengen keluar lah dari dunia sosial media karena gue ngerasa kayak sosial media ini nggak baik nih buat gue gitu. Sampai pada akhirnya gue ngerasa bahwa kalau Tuhan udah ngasih gue jalan di sini, berarti kalau gue nggak ambil jalan ini berarti gue kufur akan nikmat yang dikasihnya kan. Jadi akhirnya kayak mungkin Tuhan ngasih gue jalan karena gue udah berkali-kali tuh mencoba untuk keluar dari sosial media. Bukan cuma sekali dua kali gitu, udah berkali-kali tapi selalu kayak ketika pengen keluar malah didorong kayak ayo dan lu harus maju lagi gitu. Pengen keluar lu dorong lagi. Nah di situ akhirnya berpikir positifnya adalah mungkin Tuhan mau ngasih gua rezekinya lewat sini gitu. Akhirnya ya udah deh, mau nggak mau sebenarnya lebih tepatnya mau nggak mau bukan karena kepengenan gitu ya. Bahkan sampai sekarang gue juga kan sering ngisi kelas gitu ya, ngisi-ngisi kayak tentang konten apa di kampus-kampus, di sekolah tuh gue selalu bilang jangan pernah punya cita-cita jadi konten kreator. Gue tuh selalu bilang gitu ke teman-teman. Kalau lu pengen menghasilkan uang dari konten, tapi lu kalau mau jadi konten kreator karena landasan kesenangan, kesukaan atau keresahan lu ingin lu suarakan, ya mangga silakan gitu. Tapi kalau lu pengen nyari duit jangan deh, karena takutnya apa ya? Kita ada di era di mana orang tuh berusaha viral dengan cara-cara yang bodoh. Benar. Nah, setuju banget. Setuju ya. Iya kan? Setuju banget sumpah. Maksudnya ya bahasa kasarnya nyenggol sana sini, Benar. terus coba ngata-ngatain sana sini. Nah, Iya. gue tuh menghindari banget karena gue takut yang mereka lakuin itu berdampak sama anak gue nanti gitu loh. benar. Makanya itulah yang gue pertahankan sampai sekarang di konten. Gue berusaha untuk kayak tetap pada roots-nya aja gitu, nggak yang aneh-aneh, nggak mau yang ngebahas aneh-aneh gitu. Nah, gue takut gue mau bayangin kayak, gila nih ntar kalau anak gue lahir dunia gimana ya gitu. Kalau diisi orang-orang bodoh kayak gini gitu. Bener. Gue nggak ngerasa pintar tapi gue ngerasa gue di jalan yang benar aja gitu. Nah menurut gue mereka udah nggak di jalan yang benar, bodoh gitu. Setuju. Iya yang konten-konten yang ngata-ngatain gitu kan maksudnya. Banyak gitu ya sekarang. Iya kan atau mencoba viral kayak apa namanya ngebully orang atau apa atau waktu ya kasus-kasus yang kayak nipu-nipu orang gitu itu kan ya mau gimana gitu, ada orang tua dimaki-maki, dikontenin biar viral gitu kan, terus ngerasa dirinya paling benar, nah gitu tuh. Harus dihindari sih itu. Jangan- Tapi basic lu emang seneng di dunia entertain? Nah kebetulan gue dulu kuliah tuh jurusannya multimedia komunikasi visual, tapi orang belakang layar. Iya. Nah tiba-tiba disuruh depan layar agak kaget juga sih. Tapi ada basic lah dari situ ya. Ya alhamdulillahnya ada basic jadi nggak terlalu rumit gitu Iya. untuk naikin tangga-tangga di dunia ini gitu. Karena udah bawa perbekalan kan di zaman kuliah. Betul. Gitu. Seru ya. Jadi selesai kuliah kemarin langsung terjun ke dunia ini. Sebelumnya enggak, jadi beres kuliah. Nah karena di dunia perfilman atau ya dunia digital gitu ya, budget gua kan nggak ada ya untuk beli alat gitu kayak beli kamera, beli laptop, ya kan. Dan gua ngerasa kayak gue dulu kuliah gua ngambil jurusan ini itu sia-sia jadinya. Ya karena gua nggak punya alat untuk mempraktekkan ini kan, gitu pada akhirnya gitu kayak gua mau bikin video kameranya nggak ada. Iya. Gitu tapi gue kuliah tiap hari nih belajar gitu kan akhirnya dari situ gue memutuskan gue ngomong sama orang tua gue kayaknya udah deh gue nggak lanjutin di dunia ini karena nggak mau ngeberatin keluarga juga kan orang tua maksudnya untuk kayak ngerengek minta kamera dong ya kan gak enak ya akhirnya gue terjun di dunia kopi lah. Kopi dulu jadi sebelum perkontenan. Oh iya. Gue tuh ada di industri perkopian. Mulailah tuh gue berkebun, gue berdagang. Dari situlah. Bukan barista nih malah berkebun ya. Berkebun, makanya gue malah nggak tahu tuh kalau ada barista-barista sekarang jago-jago Luar gitu biasa ya, iya. Bisa bikin kopi seenak gitu. Kaget juga karena kita Iya. di kebun kan cuman bikin kopi ya udah tumbuk pakai air panas udah gitu kan. Seduh kan? Iya. Itu gampang banget. Di era sekarang orang kok ngopi, wah gila canggih-canggih ya dunia gitu. Dari situlah dulu akhirnya lulus kuliah tuh sebenarnya nggak ada konten tapi ke kebun dulu. Oh gitu. Mengalir aja berarti ya. Ngalir aja ya kayak udah di perkebunan, di perkopian lama. Nah waktu itu sebenarnya dalam proses perjalanan di perkopian datanglah temen gue nih, ini kenapa bisa masuk ke dunia digital ya gitu. Datang temen gue bawa kamera, bawa kamera, datang ke tempat kopi gue pagi-pagi tuh. Pagi-pagi. Iya. Nah gue kan orangnya nggak bisa diem ya, maksudnya pengen gerak ngapain nih gitu. Terus kangen kan ngeliat kamera karena gue orang yang kuliah tapi nggak pernah megang kamera. Minjem dong kamera lu gitu. Minjem akhirnya gue taruh kamera pakai tripod gitu terus gue ngerekam. Gue upload lah di YouTube. Di situ. Terus habis itu gue mulai menarik nih, mulai tertarik. Datanglah temen gue bawa laptop
minjem lagi ngedit kan. Ya. Wah, asik. Masih modal minjem sana sini Iya, ya. wah, asik juga ya ternyata ngedit-ngedit masih asik ini gitu. Kan udah lama nggak megang komputer segala, gue megang cuma pacul sama ini doang kan gitu. Terus saya kira, wah asik juga. Terus gue janjian lah, gue pinjam lagi dong besok dong gitu. Gue mau bikin video nih, mau iseng. Ya udah dari situlah bikin podcast. Malah berawal dari podcast ya. Berpodcast dan dulu gue nggak main Instagram sama TikTok, YouTube doang. YouTube doang. YouTube doang. Nah, Ini podcast yang lu didirikan sendiri ya? iya, yang gue bikin sendiri. Nah, terus akhirnya gue main YouTube, tiba-tiba video gue di YouTube nih penontonnya tiba-tiba naik nih. Yang gue bukan siapa-siapa, dulu followers IG gue cuma 200 perak. IG. IG itu dan mengikutinya 1000. Dan itu teman-teman lu semua. Iya. Iya. Mengikutinya 1000 gitu kan, 200 gitu. Iya, Nah, terus. Abis postingan gue udah banyak tapi waktu itu udah sekitar 600-an lah karena gue suka ngeposting. Oh, rajin lo posting ya? Tapi bukan muka. Apa tuh? Hasil kebun aja, pohon, Oh, iya, tanah, iya. ya gitu-gitu. Gue kan suka jepret-jepret aja gitu kan. Nah terus akhirnya tiba-tiba video YouTube naik nih. Kok viewersnya bisa nyampe 10.000. Kaget dong. Wah ini dari mana? Tiba-tiba teman gue ada yang ngomong, dan video lu viral tuh. Viral di mana? Di Twitter, udah kayak gitu. Download dong Twitter dong. Terus lihat. Lu aja nggak download Twitter tuh? Iya, nggak download ya? download Twitter lah. Buka Twitter isinya muka gue semua kan. Terus barulah dapat kabar di TikTok video lu lebih rame, kata dia gitu. Hah? TikTok, gue bilang, gimana sih TikTok? Udah gue liat, iya rame banget gitu. Akhirnya download lah TikTok dan temen nyaranin, lu bikin deh TikTok. Dan karena kenapa? Video lu dipakai di akun orang itu tayangannya jutaan. Benar. Kenapa nggak lu coba upload sendiri? Oh iya juga ya, udahlah gue coba. Gue lempar video pertama gue langsung 4 juta yang nonton. Video pertama lu upload? Iya, main TikTok tuh. 4 juta viewers ya? Iya, pertama kali tuh main Gila TikTok tuh. sih. Itu langsung kayak, dunia milik gua nih. Luar biasa. Iya, cuman waktu itu sih kaget ya, lebih kayak panik lah anjing apa nih, karena kan hujatan dulu kan. Anjing gimana nih? Coba upload lagi, 3 juta lagi yang nonton. Wah, di situ lah. Kayak membuka peluang di sana. Iya, walaupun akhirnya kena mental kan karena dijudge Indonesia kan. Karena nggak terbiasa. Iya, awal kayak aduh apa sih ini gitu. Akhirnya ya udah dari situ nakunin ya udahlah coba podcast lagi ya, akhirnya sampai sekarang terus berevolusi gitu, terus tumbuh. Keren sih. Gitu Luar biasa. Jadi nggak direncanain, bahkan nggak tahu. Benar-benar. Tapi beberapa sih banyak yang ngerencanain malah mereka nggak bisa untuk ke titik yang di posisi lu Iya misalnya. betul, maka itu tadi kembali ke konteks awal, ketika manusia mengejar maka semakin jauh dia semakin lari Benar, dari setuju. kita. Gitu. Tapi kalau kita untuk berserah ya semesta yang bakal ngebawa kita nih. Ini udah emang jatah lu nih di sini gitu. Benar. Luar biasa ya? Iya, itu yang gua terapin gitu. Karena dari dulu gak tau ya, dari dulu gua selalu punya prinsip adalah gue percaya bahwa semesta akan ngebawa kita kepada apa yang kita pikirkan. Benar. Dari dulu gue selalu mikir, sebelum tinggal di Bandung gue punya cita-cita pengen banget tinggal di Bandung. Kayak suatu saat gue bakal bisa tinggal di Bandung gitu. Akhirnya benar, tiba-tiba semesta ngasih tinggal di Bandung, ngasih rezeki juga lagi di sana. Dan padahal gue nggak ngejar sama sekali. Gue kayak ya udah, gue nothing tulus aja gitu. Gue yang penting gue doa, gue gerak gitu kan. Tiba-tiba ya nyampe gitu. Tapi lu aslinya orang Bandung apa Jakarta? Asli Jakarta. Oh, asli Jakarta ya. Lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta. Ya tumbuh besar di Jakarta dan baru di Bandung tinggal selama 3 tahun. Tapi modelannya kayak orang Bandung ya? Bisa bahasa Sunda dong? Sunda? Bisa Oh, bisa dikit-dikit. ya. Sia aing. Iya. Kehead. Bagong gitu ya. Bener. Tapi emang kalau orang Jakarta tuh kalau ngomong Sunda tuh emang aksennya masih kelihatan. Iya kelihatan. Betul, masih kebaca kok. Masih Makanya kebaca. kalau di Bandung, teman-teman tuh pasti bilang, lu Jakarta banget gitu. Iya, kayak maksain gitu kan. Ngomongnya kayak ya maksain. emang gua orang Jakarta, gua mau gimana gitu ya. Emang gua orang Jakarta sebenarnya, cuman sekarang emang lagi tinggal dan memutuskan untuk menetap di kota Bandung. Oh gitu. Ngekos di sana. Ngekos. Karena mau beli rumah kan belum ada ya, jadi ya udahlah ngekos Belum aja ada gitu. apanya nih? Hah? Belum ada apanya? Belum ada duitnya gitu. Jadi seadanya dulu ya. Seadanya dulu. Ini ngomongin rumah lucu nih. Kenapa tuh? Ini seru nih. Ini gue bikin malu diri gue juga sih sebenarnya. Jadi pagi-pagi gue kan sekolah olahraga pagi di Bandung kan, jalan tas di komplek-komplek tuh, set ngeliat ada rumah dijual. Secara looks bangunan gue menilainya di rumah murah nih, karena masih jadul, terus kayu-kayunya udah pada rapuh gitu kan.
wah kayaknya murah nih rumah nih, gue bilang gitu kan. Gue foto tuh nomor yang rumah dijual ya. Set gue pulang, gue bikin kopi, ada anak-anak di tempat gue tuh lagi pada ngopi kan. Terus gue bilang, gue mau nanya rumah dah, di mana rumah di mana? Itu di Secapa situ. Mahal dan gitu dia, itu mau pasti mahal banget. Enggak mungkin, gue bilang gitu kan. Orang bangunannya juga jelek gitu kan. Cuman emang itu komplek elitnya lah di kota Bandung tuh. Gue iseng, gue WhatsApp lah kan dengan PD-nya kan. Halo Om, selamat malam, mau nanya dong, ini rumah dijual ya? Iya. Kalau boleh tahu luas tanahnya berapa dan harganya berapa ya? Terus dia cuma balas gini, kalau mau datang ke rumah aja langsung biar lihat gitu kan. Gue udah pengen berangkat nih. Terus kalau temen gue, jangan tanya dulu daripada di sono lu bikin malu doang. Kayak gitu kan. Iya. Enggak, ini pasti murah, gue bilang gitu kan. Maksudnya murah lah, gue bilang gitu. Terus akhirnya, yaudah deh gue tanya, Om, tapi aku mau tahu dulu dong harganya berapa gitu kan. Oh iya, untuk rumah itu yang kita jual 14M. 14M, handphone langsung gue lempar, nggak jadi gue beli rumah. Enggak, ekspektasi lu berapa? Iya, ekspektasi gue nggak, mentok lah. Iya, mentok gitu. Mentok tuh ya. Dengan karena, kondisi rumah yang kayak gitu. Nah, dengan kondisinya ya, maksudnya ya, dengan kondisi rumah yang menurut gue tuh udah berantakan. Iya. Kayunya udah copot-copot gitu kan. 14M. Nah, yang bikin mahal ternyata ya wilayah situ itu. Yang gue nggak begitu paham tentang wilayah situ kan. Gue bilang anjing nggak jadi gue beli rumah. Akhirnya nggak jadi lu datengin. Nggak jadi, udah langsung gue blokir nomornya, dan gue setiap hari pagi gue nggak mau lagi lewat situ. Gue bilang trauma gue ngeliat rumah. Maksudnya 14M dengan sekecil dan seancur itu mahal Udah banget worth it ya, lah ya. di luar ekspektasi gitu. Gue bilang nih M orang kecil banget kok, kecil dan berantakan kayak anjing. 14M apa sih, ternyata yang rumah mahal ya. Iyalah anjay. Terus dari situ kayak ya udah deh, kayak gue udah memutuskan untuk udah deh gue nggak usah beli rumah dulu deh gitu. Tapi gue percaya tapi gue percaya suatu saat kayaknya gue bisa punya rumah lebih dari yang itu deh. Jadi afirmasi lagi. Betul gitu. Itu kita rumah tuh. Balik lagi soal konten lu nih. Konten lu tuh berkarakter banget dengan ciri khas lu yang kayak yo, bener. Dia tuh kayak jadi ciri khas dia gitu. Setiap kontennya tuh pasti yo bantai-bantai kali ini. Bantai-bantai. Itu tuh terbentuk Hari ini kita sendiri. bantai-bantai lagi ya. Lu terbentuk sendiri apa spontanitas aja sih? Sebenarnya netizen yang ngebentuk. Oh, gitu. Nonton ya. Jadi dulu tuh gue namain konten bantai-bantai, ngomongin bantai-bantai dulu ya. Bantai-bantai itu dulu nama segmennya adalah Jajan Sore sebenarnya. Jajan sore. Jajan Sore. Gue yang namain tuh. Jadi gue setiap sore, masih di Jakarta itu. Gue setiap sore abis mandi gue pasti jalan-jalan nyari tukang jajanan gerobakan. Nongkrong lah, ngobrol, jajan gitu. Terus tanpa disadari ternyata setiap gue pengen makan itu gue ngomong udahlah langsung kita bantai aja dulu nih gitu. Tanpa disadari tuh selalu terulang spontan tuh. ya? Iya, spontan. Tiba-tiba ada yang komen, "Bang, bantai-bantainya kapan lagi?" katanya gitu. Oh iya. Bantai, gue bilang apaan sih? Malah nggak sadar dia. Iya, malah nggak sadar. Teman-teman kayak udah jadi nama segmen aja bantai-bantai. Udah sebanyak itu ya, karena gila dia bantai-bantai mulu gitu-gitu lah komennya. Akhirnya gue jadiin lah bantai-bantai. Nah, kalau yo itu gue juga nggak tahu, keceplosan aja. Jadi lu pernah gak sih, gue kan anak gang ya. Jadi kalau di jalan tuh suka diteriakin, "Oi Dan, yo," gitu. Oh iya benar. Jadi Yo, iya benar. Yo gitu. Kadang kan kita kalau lagi naik motor papasan gitu kan, atau yo. Iya Gitu. benar. Akhirnya setiap gua ini jadi yo, jadi gitu. Gak tahu, aku bawa aja dan gak dikonsepin sebenarnya. Nggak dikonsep. Iya, Nggak dikonsepin. spontanitas ya. Iya, jadi ya udah dan. Tapi bagus sih jadi ciri khas lo. Jadi berkarakter banget konten-kontennya. Itu udah. Akhirnya kan mau gak mau karena gue di dunia konten, gue harus mempelajari kan apa sih yang seharusnya ada di dunia konten. Gitu. Betul. Ternyata salah satunya adalah itu karakter atau personal branding dari si konten kreatornya itu. Iya. Makanya setiap konten kreator pasti punya personanya masing-masing. Benar. Gitu, ada yang kayak misalnya si sastra lah gitu. Gitu kan, itu dia gitu. Benar. Ya kan, atau ada siapa lagi ada konten kreator Bandung, Iting, Iya. Well, gitu, Meledak gitu. Iya, benar. Nah, Benar. Jadi sebuah karakter tersendiri Benar, gitu. karakter buat si tersendiri yang konten. kuat. Jadi kalau ada yang nanya, Iting siapa? Iting Meledak. Oh, yang Iya. itu. Atau yang kayak iya lagi Iya, gitu. iya lagi. Ya kan? Itu kan jadi sebuah persona yang menurut gua orang jadi gampang lebih ingat gitu. Benar. Nah, jadi buat teman-teman saran gue sih ketika justru
kalau ketika ingin membuat konten kayaknya itu hal pertama yang harus dipikirin deh. Karena gue pun sekarang baru memikirkan itu. Kalau misalnya gue mau terjun di dunia ini kayak gue harus memikirkan tentang konsep ini deh gimana. Gitu. Dari beberapa konten lu itu gue lihat lu visit ke tempat gitu ya. Itu emang lu datang sendiri, emang ada undangan dari mereka? Beberapa undangan. Pada akhirnya ya. Oh gitu. Karena awalnya kan emang gue tuh suka nongkrong, suka jalan ya. Jadi gue tuh kayak udah, dan gue kan kalau ngonten nggak pernah by script gitu. Jadi nggak, ya udahlah kita mau kemana udah jalan aja. On the spot aja gitu. Iya, dan alhamdulillahnya itu jadi rezeki, tiba-tiba diundang. Sekarang akhirnya gue datang ke situ, gue ngonten nggak pakai skrip, dibayar, kan jadi rezeki kan. Gitu. Betul, cuan ya. Cuan ya, jadi enak juga ya gitu. Gampang juga nyari Iya. duit nih. Gue kira jadi dewasa dan mencari duit sesusah itu, ternyata enggak gitu. Akhirnya lu dari situ menemukan titik kemudahan lu kan. Betul, tapi pada akhirnya ternyata kesulitan yang sesungguhnya adalah ketika kita merasa semua itu serba mudah. Ya Nah benar. itu tuh, nah ketika gue merasa gue mencari uang jadi lebih mudah, ternyata banyak kesulitan-kesulitan yang datang dalam diri gitu. Kesulitannya ya mungkin gue keluar dari kesulitan perihal masalah ekonomi lah gitu, tapi ternyata banyak tekanan, banyak ini pressure dari sana sini, banyak beban pikiran karena harus memikiri konsep dan lain-lain. Nah itu akhirnya yang jadi menurut gue ternyata nggak segampang itu, ternyata sesuatu yang gampang itu menjadi kesulitan yang sesungguhnya. Benar. Ya kayak, dan gue akhirnya kayaknya gue nggak nyaman sih, kayak gue lebih memilih untuk hidup sulit deh pada akhirnya. Karena ketika kita ada di keberadaan kesulitan ya, karena kan kalau di agama gue gitu ya, setelah setiap kesulitan itu selalu ada kemudahan. Betul. Nah makanya sekarang gue lebih suka dan lebih percaya, kayaknya gue lebih nyaman berada di posisi sulit deh dibanding mudah, tapi pada akhirnya ternyata Jadi itu sulit. Iya. Ibarat kata kalau gue nih mendingan kalau naik gunung gitu ya, mendingan gue tuh posisinya adalah ketika gue lebih baik capek dulu, susah dulu, hujan-hujanan dulu, tapi nyampe puncak tuh ngeliat pemandangan enak gitu kan segala macam, daripada gue berenang di lautan gitu ya, yang bahasa kasarnya cuman, atau naik kapal di lautan cuman ngedayung gitu kan, santai, nggak perlu kayak naik gunung, tapi gue nggak tahu arahnya mau kemana, dan ujungnya jadi sulit buat gue juga. Betul. Kayaknya gue menentukan arah kemana nih gitu. Itu sih sejauh ini yang gue tangkap dalam hidup. Baik. Ilmu hidupnya nih ya, ilmu hidupnya luar biasa. Terus interaksi lu sama audiens gimana? Itu menurut lu penting gak sih? Wah penting banget. Penting banget ya? Penting banget karena kita tuh konten tuh sama kayak berdagang. Yang bedanya kita berdagangnya ini adalah jualan konten sebenarnya gitu kan. Nah bedanya adalah kita nggak ngejual produk secara ini loh produk gue gini-gini, nggak, cuma kita ngejual konten. Dan pada akhirnya kenapa interaksi itu dibutuhkan, karena ketika customer sudah nyaman, sudah ngerasa tenang sama kita, suka gitu, mereka pasti bakal baik lagi ke kita dan terus memberikan dukungannya gitu kan. Karena konten kreator hebat itu adalah ketika mereka menghargai setiap penonton atau viewers ya. Karena sekarang konten kreator tanpa penonton jadi apa? Betul. Ya kan? Betul. Coba jadi siapa yang mau nonton ntar? Iyalah. Gitu. Kalau ada konten kreator suka marah-marah ke viewersnya nih gitu kan, aduh, lu ntar siapa yang nonton gitu. Benar. Kecuali viewersnya salah. Jadi kalau gue sih selalu interaksi aja sama penonton. Bahkan kayak sering ngeceng-ngecengin gue gitu kan, itu kumis lu kumis lele katanya gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa, gue bilang gitu, selalu aja gini ya, bercanda-bercanda kayak gitu selagi pada ranah-ranah pada jalurnya gitu ya, gue sih nggak masalah. Jadi gue selalu berinteraksi, makanya kalau live juga kadang gue ajak-ajakin aja penonton, dah yuk ada yang mau live bareng nggak? Oh gitu. Bahkan gue punya segmen ini juga, ngopi bareng viewers. Jadi kalau gue gabut kadang kayak gue mau ngopi nih di sini, dateng yuk gitu. Oh jadi ngajakin followers lu yang Iya, di live. ya, dan kalau di bantai-bantai juga gitu, kayak ada yang mau bantai-bantai bareng nggak gitu, yuk konten bareng ya. Iya, jadi tapi lu kasih gue rekomendasi ya, maksudnya lu punya rekomendasi apa nih, kayak ini bang gue punya langganan mie ayam di sini, udah yuk kita kesana bareng gitu. Itu jadi jalan kemudahan lu buat bikin konten juga ya? Betul ya, jadinya kan kayak, Iya kan? oh saya nggak perlu mikir harus kemana Benar. nih gitu kan. Iya benar karena emang udah ada bahan konten jalan. Iya betul. Berarti lu nggak konsep ya? Konten-konten lu nggak ada yang dikonsep? Nggak ada sama sekali. Gila sih. Bahkan sampai gue bingung, kadang sampai gue dapet endorse aja nih, endorse selalu bilang gini kan, kita ngikutin konsep kakak aja katanya gitu, kita selain oh ya udah kak, tapi kalau aku emang nggak ada konsep, oh ya udah berarti emang itu konsepnya kata dia, nggak ada konsep, ya udah jadi makin enak kan, Oh gitu. jadi makin simple. Iya sih. Betul. Seru ya. Seru-seru. Tapi live juga.
live juga kadang-kadang. Kalau misalnya kayak lagi kosong pasti gue ngisi live. Ya itu buat gerak gitu kan. Kayak misalnya gue seharian udah nggak ngonten nih. Karena kan gue biasanya nyetok konten tuh bisa sehari tuh bisa 3-5 konten nih kalau lagi niat. Nah berarti kan 5 hari ke depan gue nggak perlu keluar dong karena stok udah ada gitu. Ya paling gue ngisi dengan live. Kalau nggak nongkrong atau keluar ya udah gue live aja ngobrol gitu. Jadi lebih fokusnya kan di TikTok ya. Sebenarnya kalau sekarang lebih pengen fokus di YouTube. Oh. Untuk sekarang. Justru sekarang mau ke YouTube. Iya, ya? untuk per belakangan ini ya. Tapi kemarin memang fokusnya di TikTok. Oke. Gitu. Tapi luas banget sih kalau di TikTok. Ngerasain nggak? Banget. Seluas itu. Dan ternyata gua ini yang gua nggak habis pikir ya. Tahu Melki Bajai kan? Iya. Melki Bajai itu. Lucu nih. Ada salah satu tempat kuliner. Gua tahu tempat kuliner itu dari Bang Melki. Melki Bajai ini. Dia nge-review situ, gue datang lah ke situ. Tiba-tiba suatu saat, udah lama nih gue nge-reviewnya udah lama. Sekitar 1 tahun kemudian, tiba-tiba ada yang ngirimin foto ke gue. Bang, muka lu dipajang di banner, jadi banner kuliner gitu. Oh iya? Iya, sama yang tempat punya makan dan samping-sampingan sama Melki Bajai. Terus gue bilang, ini pencapaian terbesar gue ketika muka gue dipajang. Iya kan? Lu ngerasa bangga? Lo bangga banget Bangga gitu. banget gue. Dan dia jualannya uli bakar. Wah, legend itu. Uli ya. yang di ini, teng-teng gitu. Tapi dia di Apa tempat ada itu ruko? ada Oh, ada di rumah tempat. bangunan lama lah gitu. Oh, Kayak Betawian banget. Ada cucur, gemblong. Oh, itu muka gue lagi makan di situ aja gue bilang keren. Berasa jadi ini ya, brand ambassador mungkin dia. Gue malah seneng gitu. Sebenarnya netizen tuh pada, "Bang, ini muka lu dipakai nih udah izin apa belum gini-gini." Gue mah enggak masalah, gue malah seneng gitu. Berarti kan gue diakuin nih gitu. Tuh gue mah Ada aja ya. Gokil. pelaris bener anjing muka gua. Gila kata gue gila. Sampingnya Melki Bajai lagi. Itu kan menurut gue jadi pride banget kan. Gila. Wih sampingan sama artis. Gua bilang. Aduh lucu. Uli lagi. Uli bakar lagi. Uli bakar. Mangap aja dulu. Benar-benar bukan mangap, ngopi dong. Aduh. Itu. Ada nih. Terus. Masih aus. Masih haus dia. Dan kopat. Iya, belum. Iya. Silakan. Kita masih 2 jam nih. Durasi kita masih panjang. Iya. Bebas mau bahas apapun di sini. Jadi banyak ide-ide biasa dapat dari mana nih Bang Ardan untuk buat konten-konten biasanya tuh? Kalau gue biasanya awal tuh keresahan. Hah, keresahan gimana nih? Jadi misal gue lagi resah sama kalau kuliner mah jelas referensinya pasti makan aja udahlah gitu ya. Gue cuma nyari dari teman ke teman atau dari TikTok juga makanan viral itu kalau misalnya untuk bantai-bantai. Tapi kalau untuk konten-konten daily kayak gue suka ngomong sendiri atau apa memberikan statement itu biasanya dari keresahan. Kayak misalnya gue resah begadang mulu gitu kan. Terus kalau begadang mulu nih sampai pagi dan pagi tidur sampai malam nih. Itu kan gue resah banget sebenarnya sama diri gue. Nah itu biasanya gue jadiin konten buat ngata-ngatain diri gue sendiri. Gue selalu bilang kayak bisa gue bikin kontennya gini kayak lu udah pengangguran gitu kan. Dari malam sampai pagi kerjanya main game aja sambil ngerokok giliran pagi lu tidur sampai malam gitu kan. Itu lu tidur apa latihan jadi mayat gue bilang gitu kan. Nah itu biasanya karena keresahan gue aja gue resah sama kegiatan itu. Gitu. Tapi dari beberapa konten lu, gue setuju kontennya relate banget. Dia Relate banget soal kehidupan. Gue tuh kayak kalau atau misal kayak maksud gue gini, gue ada konten gitu juga. Lu kalau misalnya ngopi pagi-pagi gitu kan, ngopi pagi-pagi ya udah lu ngopi pagi-pagi nikmatin hidup aja gitu. Maksud gue jangan kayak lu baru bikin kopi, baru minum seteguk, udah langsung lari ngejar dunia. Gue bilang itu takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bis gitu. Nah gue selalu pernah ada di fase itu tuh. Gue baru nyeduh kopi, baru gue minum kan segelas gini, seteguk. Langsung gue tinggal gitu. Nah itu gue bikin konten gitu. Gue seakan-akan gue ngatain orang padahal itu ngatain diri sendiri. Gitu. Tapi haters pasti ada kan? Ada. Yang gak setuju sama statement lu? Banyak ya? Banyak. Cuma kan emang sosmed gitu ya. Iya. Tempat berkumpulnya. Iya udahlah resiko kan. Betul. cuma mental lu udah kuat ya. Nah gue kalau mental gue sendiri pun mengakui kayak ayo deh lu mau ngatain gue apa Oh gitu. iya. Ayo deh ya. Cuman kalau dulu belum. Dulu aja kayak ada yang bawa emak gue gitu misalnya kayak mak lu noh gitu. Wah itu gue pasti marah banget. Iya. Ada tuh ya. Ada banyak. Nah tapi sekarang ternyata kayaknya gue ketika ada netizen gue nggak harus bersikap seperti itu. Justru gue kasih edukasi lebih
lebih gampang lah supaya mereka lebih gampang memahami bahwa komentar kayak gitu tuh nggak baik gitu. Dan Iya. dan gue nggak yang kayak dikata-katain apa, ya udahlah udah biasa gitu. Malah sekarang ayo katain saya biar saya makin kaya gitu. Oh iya. Ya kan? Karena kalau dia makin ngatain, exposure naik, Benar. wah masuk semua Benar, tuh benar, brand-brand gitu. Tapi lu tipe yang suka baca-bacain komentar? Baca gue. Karena Semuanya? komentar gue tuh adalah titik kumpulnya orang-orang lucu, tau gak sih? Yang benar, komentar-komentar lucu. Justru itu ya. Iya, jadi kayak anjing lucu banget gitu. Lucu banget. Kayak gue suka ngomong legend gitu kan ya. Bang itu legend gak bang? Tapi kalau kumis lu legend gak bang? Itu kan lucu juga ya. Anjing ini orang apaan sih gitu. Itu gue sih lebih kayak gitu kalau di konten. Jadi kayak ya udah baca-bacain komen. Terus nge-reply story. Gue kan suka update perkopian duniawi tuh. Oh, sampai sekarang ya masih ya. Masih gua update anak-anak. Jadi gue tuh sekarang punya kebiasaan kayak gue kopi nih, gue foto, terus story, update perkopian duniawi. Itu langsung tuh pada nge-tag ke gue tuh puluhan orang. Nih bang ngopi juga gitu. Lu punya komunitas-komunitas juga ya? Punya pasukan Mio seadanya namanya motor. Motor ya. Iya, karena gue ngerasa ya gue udah nongkrong sih ya. Dan gue dari dulu hidup dari komunitas jadi Di kayak jalanan gitu. di jalanan aja. Sampai sekarang pun gue nongkrong masih di jalan kok. Tapi nggak di tengah jalan kan? Enggak, ada minggir. Nggak salah kalau nongkrong di tengah jalan. Ada minggir dikit. Iya kan minggir dikit. Ada minggir dikit aja sekarang mah. Oke, terus selama lu udah berkarir di sosial media, gimana cara lu menjaga keseimbangan antara kehidupan lu di dunia nyata sama di sosmed? Wah itu yang masih belum gua tahu tuh, jujur. Belum. Makanya yang tadi gua bilang bulan depan gua mau mencoba untuk berhenti dulu kan, karena gua belum nemu kok. Makanya gua heran ya, kok bisa gitu kayak teman-teman kreator lain tuh bisa balance gitu sama kehidupan nyatanya gitu. Lu ngerasa belum balance nih sekarang ya? Gue belum balance karena gimana ya? Mungkin karena gue orangnya nggak segampang itu untuk menyatukan dua hal kali ya, antara dunia digital dengan kenyataan. Benar. Kayak kalau orang-orang kan selalu menyatukan tuh ya, bahkan privasinya dia udah kayak di Oh, publish aja gitu kan, kayak segala sesuatunya Iya, benar. penonton Kalau nggak ada privasi apa? Nah kalau gue tuh yang masih di tahap belum bisa untuk membongkar itu gitu. Bahkan kayak misalnya hubungan ya, kayak gue sama pasangan gue nih, sama perempuan gue. Pengen gitu kalau ngeliat orang-orang tuh pengen gitu kayak bucin-bucinan ala gitu kan. Kayak pengen tapi kok hati kecil gue nggak bisa gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang akhirnya kayak aduh kayaknya gue makin terbatas deh kalau kayak gini. Kayak mutusin ya udahlah bulan depan mau coba rehat dulu sekalian mikirin mau konsep apa gitu. Tapi emang kadang gitu. Lu kan live streaming juga kan? Iya. Apalagi kalau penonton-penonton di live itu lebih barbar loh. Lebih kayak pengen tahu seluk-beluknya lu tuh kayak gimana. Kayak lu misalnya di live stream, lu ngebuka semua gak? Iya, itu yang maksud gua. Ya enggak sih. Enggak kan? Iya. Nah itu kan, maksudnya kayak berarti kan ada yang kita tutupin kan, tapi di luar sana tuh ada orang yang ngebuka banget gitu. Iya. Dan banyak yang kayak, ya gue biasa aja gitu. Kayak bahkan, nih kenalin nyokap gue, nih adik gue, gini gitu kan. Nah gue aja tuh belum bisa untuk ngebongkar itu gitu. Tapi lu gini nggak? Gua ngerasa kehidupan gue di dunia sosial media sama di kehidupan nyata itu sama. Secara personal. Secara personal sama. Sama. Tapi ada beberapa part yang nggak bakal gue kasih unjuk di sosmed. Oh gitu. Itu Kadang sih. ada beberapa konten kreator mereka tuh menunjukkan identitas mereka di sosial media tuh Beda, berbeda. betul. Iya. Nah kalau gue sih Gitu. sama sebenarnya, cuman yang bikin bedanya adalah kalau gue menjaga banget privacy yang dimana gue nggak mempublish banyak hal aja. Betul. Gitu termasuk kayak kadang gini ya, gue iri sama teman-teman yang mereka tuh update kesedihan mereka gitu. Oh iya. Iya kan kayak kok bisa dia update sedih gitu, sedangkan kayaknya gue nggak bisa nih gitu. Ya udah gue update senang-senang aja gitu. Kok bisa sih orang-orang update lagi sedih, secapek itu gitu. Karena kan kayak beban moral sih ya, kayak gue tuh selalu orang-orang tuh menganggap bahwa oh si Ardan mah enak hidupnya jalan-jalan mulu. Di komen gue tuh gitu, lu enak banget bang gitu, tiba-tiba di sini, tiba-tiba ke sini, tiba-tiba makan ini, tiba-tiba makan itu. Ya lu ngeliat enak gitu kan. Justru gue pengen banget nih sekali aja gue bikin konten gitu kan, ngeluh gitu kan, tapi gak mungkin. Nah itu tuh. Dan privacy sih sebenarnya yang agak kayak gue nih ngopi gitu kan sekarang. Makanya gue tuh selalu bilang sama si Adul tuh, kalau nyari tempat kopi mending yang pinggir-pinggir jalan yang sepi aja gitu. Karena kan kayak gue bener-bener pengen sendiri kadang gitu kan, pengen ngopi, pengen ya nulis, gambar gitu. Ntar ada aja tuh orang datang, bang ini tiba-tiba ngeluarin kamera, ngonten lah apalah. Itu kan nggak bisa kita hindarin kan. Ya tiba-tiba, aduh
Ya kan padahal gue kesini mau menghindar gitu, tiba masuk ke story-nya dia gitu kan. Kayak, Paparazi ya. iya. Di mana-mana ada. Nah udah nggak bisa gue menghindari itu, dan gue nggak bisa marah juga karena gue yang menciptakan mereka seperti itu Iya, dengan gue ngonten setiap hari. Tapi lu nggak risih dengan mereka kayak gitu? Enggak, makanya solusinya adalah gue harus mencari tempat yang bener-bener sepi aja. Solusinya cuma itu doang. Kayak gue ya udah kadang-kadang gue nongkrongnya pinggir jalan di mana gitu kan, taman-taman sepi. Ya udah gue nongkrong di situ. Tapi di kerjaan lu bener-bener fokus di sosial media, apa ada kerjaan lain? atau Ada masih kerjaan side? Ada lain kerjaan karena target gue tahun ini gue berhenti untuk menjadikan konten kreator sebagai ladang pekerjaan targetnya. Oh iya. Jadi gue pengen lebih lepas lagi di konten karena cuman pengennya keresahan aja gitu. Kalau sekarang kan masih mengharapkan uang ya. Iya, benar-benar. Maksudnya masih menjadi mata pencarian lah dalam artian gitu konten. Nah tapi kayaknya gue udah ngerasa terlalu jauh kayak tahun depan gue pengen konten ini udah bukan lagi jadi mata pencarian deh. Tapi jadi batu loncatan aja, entah gue punya bisnis, untuk Iya, jadi media promosi gue atau gue punya karya gitu. Ada karya lo? Sejauh ini sih belum, tapi on progress ya. On progress ya. Semoga ya. Apa tuh? Ada lagu, ada buku. Oh, lu nyanyi juga? Baru belajar jujur. Oh, bisa nyanyi dong. Nyanyi ya. Iya, tapi ya nyanyinya nggak yang vokal banget aja. Seadanya. Seadanya. Lagi ngefans banget sama ini, gue Bondan Prakoso. Bukan lagi. Jadi dia kan main bass gitu kan, terus nyanyi itu. Nah gue tuh pengen mencoba seperti itu, gue main bass tapi nyanyi. Ciptain lagu sendiri. Iya, itulah kan karena kan teman gue kebanyakan musisi gitu. Kayaknya seru deh ada di industri musik gitu. Oh, ada rencana buat beralih ke sana juga ya? Ada, ya gitu. Gue cuma pengen lakuin hal yang disenang doang sih. Benar. Gue lagi senang bermusik, ya gue ke musik. Iya. Gue lagi senang apa, gue lari ke sana. Jadi nggak punya beban kayak, aduh gue ngejalanin ini berat banget gini. Udahlah jalanin aja sekarang mah hidup. Lagi demen konten. Lagi demen nongkrong. Udah hidup mah simpel aja. Benar. Selama lu ngonten lu ada role model nggak atau ada idola yang jadi panutan lu banget? Di konten. Mm-mm. Kalau di konten ya kita bukan Iya, ngomongin iya. artis gitu Bukan. Konten kreator role model gua sebenarnya kalau di makanan jelas Next Carlos ya. Kalau di makanan, jadi gue suka banget tuh. Nama dia. Iya, gila tuh menurut gue tuh orang nih. Anjing keren nih gitu. Itu Next Carlos tuh, gue udah paling top tier di makanan. Top tier ya. Iya, Next Carlos gitu. Food vlogger Next Carlos gitu. Cuman kalau di personanya, karakternya gue ke Biowan. Biowan. Itu menurut gua salah satu. Dia kadang kalau bikin konten itu ngasal banget. Kayak ngerekam nih, ya jadi ini. Udah subtitle berantakan, nggak jelas gitu kan. Main golep apa, tapi itu menurut gua keren. Biowan, raunya berantakannya dapet. Itu sih yang susah. Iya benar. Tapi enak kalau udah ada di titik itu. Iya Iya kan? kayak anjing nih gitu. Nah makanya gue kenapa suka banget sama Biowan. Gue pengen gue ada di titiknya dia yang konten berantakan, tapi yang komen tuh ribuan gitu dan nge-support semua. Iya benar. Biowan. Gini, gue juga kan sama Koko pun mungkin sama ya. Kita terjun di dunia sosial media, di TikTok terutama. Tapi gue lebih aktif di live streaming sebenarnya, nggak terlalu aktif di perkontenan ya. Ngapain sih Cara alat? lu apa tuh? Alat. Kayak mau ikut ngobrol ya. Iya. Cara lu buat tetap konsisten. Nah, menarik Itu. nih. Salah satu alasan kenapa gue masih konten, gue selalu menjawab adalah karena gue konten itu untuk melatih konsistensi, Benar. bukan buat bikin konten sebenarnya. Melatih konsistensi lu sendiri ya. Iya, karena gue dari semenjak gue terjun ke konten, gue tuh punya target dalam diri adalah gimana caranya gue harus konsisten sehari sekali posting. Itu wajib tuh. Itu wajib. Lu lakuin gak nih sampai sekarang? Gue lakuin. Lu lakuin sampai Makanya sekarang, gue bilang, gue tuh konten tuh bukan pengen nyari exposure, bukan nyari traffic gitu kan, tapi gue untuk mencari dan melatih konsistensi gue aja, apakah gue bisa atau enggak. Betul. Nah itu yang gue Itu terapin. poinnya sih, Itu poinnya. poinnya benar. Karena segala sesuatu yang dilakukan konsisten tuh pasti berbuah. Benar. Iya. Iya tuh gue nggak tahu ya. Tapi susah banget. itu Susah banget. Sumpah. Susah ya. konsisten tuh ibarat kata kalau kita udah ini ada tembok nih, tembok ini adalah konsisten gitu ya. Kita mau naik bulldozer atau apa nih tembok juga nggak hancur-hancur Iya, nih benar. gitu. Itu susah itu tuh.
konsisten tuh dianjurin. Teman-teman gue tuh banyak banget konten kreator dan mereka tuh dapat income tuh bener-bener gila banget dari sana dengan kekonsistenan mereka itu Betul. kan. Gue tuh suka mikir gini, ayo konsisten, gue ngejarnya cuannya kan. Iya, nah Gua makanya nggak bisa. Iya, Itu. balik lagi tuh, gue kejar cuannya tapi tetap susah. Salah ya mindset kayak gitu. Salah. Dalam hal apapun begini ya. Banyak orang di luar sana yang selalu berpikiran kan bahwa ya kan kita hidup di dunia tuh apa-apa butuh uang. Betul, tapi ketika patokan lo udah uang, caranya pasti bakal beda. Benar. Benar. Caranya bakal Setuju beda. sih. Makanya gue bilang, gue bukan yang nggak butuh duit, gue bukan yang nggak money oriented. Enggak, gue juga butuh duit, gue pengen kaya. Tapi yang bedanya adalah patokan gue di akhir bukan uang. Benar. Karena kalau patokan kita udah uang, itu segala cara kita lakuin yang benar atau salah, suka atau enggak. Tapi kalau patokan kita kayak gue, patokannya adalah konsistensi. Gue melakukannya ya udah dengan yang gue suka. Gue ketika gue udah nyampe situ, uang pasti bakal ngikut. Benar. Simpel itu aja. Setuju. Kalau ngincer uang mah, Aduh susah. Sama halnya pun di live streaming sama. iya. Lu kalau mau live streaming, lu gitu juga gak sih? Ini yang pengalaman gua pribadi aja ya. Kalau live streaming kayak niat, gue pengen nyari duit nih, lagi butuh duit banget live gitu. Nggak kena kan? Gak kena. Nah, kena ya. Ya Beda benar. lagi kalau lu iseng-iseng, gua mau iseng-iseng nge-live, taruh handphone depan muka gua, tiba-tiba jebret. Nah itu tuh bukan kebetulan loh, itu memang Bener. sebuah kejadian semesta Bener, aja bener. gitu. Yang makanya gue bilang jangan pernah sekali berpatokan sama uang. Bukan berarti kita nggak butuh uang ya. Iya benar. Cuman caranya aja yang harus kita bedain gitu. Sama halnya kayak ketika kita mau ketemu teman kita nih gitu. Terus kita tahu nih teman kita orang kaya nih gitu kan. Tapi kalau patokan kita ke dia, oh gue pengen ngambil duitnya nih segala macam gitu. Itu pasti ada hati-hati dari dia yang kayaknya, oh ini orang bahaya deh. Oh ini kebaca nih gitu loh. Karena patokannya ngincer uang. Tapi kalau misalnya kita, gue pengen deh berteman sama lu, gue pengen belajar deh sama lu. Kita belajar sama dia, kita diajarin bisnis segala macam. Ujung-ujungnya uang yang ngasilin buat kita kan. Setuju, sepakat banget. Makanya kalau udah patokannya uang tuh jadi apa-apa uang. Oke Ardan, kembali lagi ke soal konten lu nih. Dari semua konten yang udah pernah lu buat nih, apa yang paling berkesan kira-kira? Banyak tuh kan yang lu banyak ya? Konten kenapa Bandung? Ada ribuan atau berapa? Ribuan gua. Ribuan ya Ribuan. yang lu bikin ya. Gue kenapa Bandung? Hah? Konten kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Iya, itu konten paling berkesan buat gue. Iya, dan gue baru tahu ternyata itu dia. Nah, apa tuh? Gue belum lihat tuh. Ini belum jadi podcaster beneran nih kayak gini nih. Gue belum lihat tuh. Kenapa Bandung ya? Kenapa Bandung? Jadi gue Bener. bercerita tentang kenapa gue memilih kota Bandung. Jadi waktu itu gue baru pertama kali pindah ke kota Bandung dan gue menjelaskan bahwa kenapa gue memilih kota Bandung karena menurut gue Bandung itu pergerakannya pelan, nggak secepat kayak Jakarta dan orang-orang Bandung tuh apa-apa patokannya bukan uang, nggak kayak di Jakarta apa-apa tuh transaksional gitu, selalu harus ada uang baru lu bisa berhubungan gitu. Nah konten itu sebenarnya yang paling berkesan karena kenapa? Karena akhirnya dari situ Bandung mengenal gue, kota Bandung akhirnya bisa tahu gua dan gua bisa dikenal orang ya karena kota Bandung. Oh. Terus yang paling berkesan bahkan keluarga gua di Jakarta tuh bisa hidup karena konten itu, karena dari Bandung ini. Kenapa Bandung? Kenapa? Iya, kenapa Bandung? Dan jujur gue baru tahu kalau itu dia. Sumpah. Dari dulu gue sering banget tuh lewat banget ya di FYP. Ternyata dia anjir. Dari cuma sekedar kata kenapa Iya. Bandung loh. Itu yang benar-benar kayak wah, ini serius gitu. Gua bisa ketemu orang-orang hebat itu cuma gara-gara perkara kenapa Bandung. Bisa ada di billboard gede di kota Bandung gitu kan, kenapa Bandung gitu. Tapi dari sana lu dapat relasi-relasi ya. Banyak banget. Banyak banget kan. Banyak banget. Bener-bener kayak gua ke Bandung kan bener-bener cuman bawa backpack satu ya dan gak punya kenalan siapa-siapa. Gak ada Sorry, teman. tahun berapa itu ya? 3 tahun lalu. Oh 3 tahunan. 3 tahun lalu baru pertama kali datang ke Bandung, bener-bener bawa backpack doang, terus nggak kenal siapa-siapa. Sampai sekarang gua ke coffee shop, pasti gua kenal semua tuh sama orang-orangnya. Di Bandung? Tahu semua, iya Di maksudnya Bandung ya? temenan ya, udah temenan ya gitu. Jadi sekarang udah kemana-mana ya udah. Gitu, nah itu Banyak temen ya. banyak temen. Asik ya circle lu. Enggak karena emang lu konten kreator aja kayaknya. Enggak, kalau itu kan dia yang kenal gua. Ya. Kalau ini kan gua kenal. Jangan low profile gitu dong. Iya. Kayak langsung down to earth gitu ya. Gue nggak mau dijudge kayak gimana gitu. Emang mereka kenal gue aja anjir gitu. Seru. Akhirnya banyak temen dan karena komunitas juga kan. Gua kan bikin komunitas pasukan Nio seadanya tuh di Bandung. Nah itu juga akhirnya jadi setiap malam kalau mau nongkrong nih udah tinggal milih aja sebenarnya. Sekarang tuh udah di tahap dulu pengen banget nongkrong. Iya. Kalau sekarang bingung mau nongkrong di mana ya. Waduh. Karena udah saking banyak tempat yang lu datengin. Iya dan deket semua kan kayak sini dong datang gitu.
Oh gitu. Oh komunitas itu di Bandung ya? Di Bandung, di Bandung. Di Bandung doang? Sebenarnya nggak di Bandung doang, isinya sebenarnya ada luar daerah, dari Medan, dari mana, tapi ngebuildnya tuh base campnya di Bandung. Oh, Kemarin ikut pawai itu Persib. Nah pas Persib kebetulan gue lagi di Jakarta lagi. Oh yang motoran tuh yang ya motoran itu, paginya gue pawai, pas malamnya cuman gue ke Jakarta. Oh, Jadi malamnya ikut gue ya nggak berarti? ikut, yang pagi doang gue ikutnya gitu. Ih, seru banget ya. Seru, circle seru. Jadi hidup gitu tapi seadanya. Tapi lu asli mana berarti bang? Asli? Jakarta. Lahir? Jakarta. Bener-bener Jakarta? Jakarta. Oh. Tapi menurut lu gimana Jakarta? Selama lu hidup? Crowded. Gue sering kesana kemari sih kalau tinggal. Oh gitu? Iya. Paling lama tinggal tetap Jakarta, tapi pindah lah keluar, pindah kemana paling lama? Jakarta, Batam. Oh Batam. Ya, Batam lama, 10 tahun lah. Serius? Ya, Sama gak kayak Jakarta Batam? lebih tenang aja sih. Sama kayak Bali lah kurang lebih. Oh, Batam ya? Ya. Menarik tuh. Las Vegasnya Indonesia. Anjir. Las Lu tahu di Vegas Batam anjir. BTW emang umur lu berapa sih? Gua sekarang 34 mau 35. Seumuran Bang Yus ternyata ya. Lebih tua gua. Oh iya. Nah, ini contoh kalau mudanya sering nongkrong gini, jadi tuanya nggak kelihatan muda dia. Tuanya nggak kelihatan muda. Gimana tuh? Tuanya nggak kelihatan tua, tuanya kelihatan muda maksudnya. Tuanya, Sama aja anjir. Tuanya nggak kelihatan muda ya berarti tua. iya, tuanya lebih kelihatan muda gitu. Tapi lu dari dulu nongkrong bang berarti ya. Kesana kesini aja ya. Kesana kemari lah. Iya. Nyambung hidup. Ah betul, itu Si dia. paling nyambung hidup. Yang penting gerak lah bang intinya bang. Follower lu banyak nih Ardan. Lu gimana tuh biasanya cara interaksi lu? Gua yang kayak misalkan lu live streamer ya di TikTok ya. Gue interak dengan follower gue yang cuma dikit lah ya, cuma ribuan aja. Gue bingung tuh cara interaksinya sama mereka. Nah, kalau lu sendiri gimana tuh? Oh sekarang ya gue lagi mencoba untuk ngebuat community base gitu. Jadi gue ngebuat sebuah saluran baru di Discord. Oh, Ya, jadi gua mengajak mereka yang bener-bener pengen komunikasi atau interest ke gua gitu, yang bener-bener pengen ngobrol, ayo deh join ke Discord aja. Jadi kita bisa ngobrol lebih jauh, balas-balesan chat gitu ya. Gue biasanya kayak gitu aja sih. aktif lo di Aktif. Cuman ya paling aktifnya cuman kayak ngopi-ngopi gitu. Yang penting ada gini aja, "Bang, ngopi sini" gitu. Iya. Sebenarnya kayak tiba-tiba ada yang ngajak ngopi gitu kan ya. Gitu sih gua untuk nge-maintain ya. Biasanya gua ngelakuinnya hal-hal kayak gitu. Ngebuat community base ini dan suka ini. Gue tuh suka jual-jualin baju-baju gue yang udah nggak kepake tapi dengan harga semua mereka aja. Pre-love. Iya pre-love gitulah ya bahasanya. Tapi ini harganya mereka yang nentuin tergantung mood gue. Oh. Nih misalnya gue punya jaket nih, ada yang mau nawar gak berapa? Misalnya tiba-tiba ada yang nawar 200, 300, tiba-tiba ada yang nyeletuk 7.000, 7.000 nih ambil gitu. Sesuai mood tuh. Iya, tapi kadang kebalikannya. Random amat ya. Iya, kadang kebalikannya. Ada nih baju murah banget nih gitu kan. Menurutku murah banget nih ya. Set, berapa nih? Tiba-tiba ada yang gila nih nawaran nih kan. Misalnya 500.000 ambil gitu. Padahal belinya gak capek gopek gitu. Tapi beneran ada? Ada. Dibeli? Dibeli. Ih anjir. Dan gue ngomong sama mereka, ini gue jual bukan soal harga atau apa ya. Gue bilang, ini gue tergantung mood gue aja nih. Gue bilang, nah makanya lu bikin mood gue bagus deh biar gue jual murah. Gue bilang. Ada yang kayak, dia udah nawar. Dia buka harga waktu itu 250.000. 250.000 deh bang. Enggak deh gue bilang. Taikin lagi. Ya udah 270. Ah kelamaan gue bilang udah nih 17.000. Gue bilang gitu. 17.000. Iya. Yang penting barang gue keluar. Lu jual, lu jual. Iya gue jual. Lagi gua nego naikinnya dikit-dikit banget. Dari 250, 260, 270. Ah kelamaan dah. Terus respon mereka gimana anjir pas lu kasih udah 17.000? Langsung bertransfer. Langsung gue doang. Kalau gue gitu kan tergantung. Random ya? Iya. Kemarin terakhir tuh sekarung gua ngeluarin tuh. Sekarung gede ya gua keluarin tuh. Baju lu pribadi semua? Iya, baju pribadi gua. Karena gua demen beli baju kan. Nah, kalau di konten kan gua tuh suka ganti-ganti baju kan. Jadi Sorry, lu jualannya di mana itu? di TikTok. Di TikTok Di ya? TikTok. Live. Live. Gokil. Di live. Tadinya cuma modal awal sebelum gua jualan di live tuh gua di IG doang. Kalau di IG kan ribet ya. Posting, Iya, benar. story, foto, tek terus balesin DM. Terus belum tahu dia mau apa enggak. Kalau di live kan udah nih gua kasih waktu 10 detik, yang mau berapa sok transfer, kasih bukti, set udah gitu. Cepet jadi ya. Sekarang gua bang jualan Laku semua? laku semua. Gila sih. Tiba-tiba duit gua banyak nih di ATM gua bilang.
karena itu barang-barang numpuk kan, bukan cuma baju sih, kayak misalnya tas, Macam apa ya? Apa aja? toples gue jual. Toples? Kan. Iya. Misalnya kayak Ini gila-gilanya juga. karena kamar gue tuh udah penuh banget barang. Gue orangnya suka aneh-aneh. Tiba-tiba beli yang nggak tahu fungsinya apa. Itu Beli. bukan barang endorsan bukan ya? Enggak, kalau barang endorsan gue kasih biasanya. Oh, iya. Karena kan kalau barang endorsan itu takut dilihat brand, ntar gue nggak dikasih Oh, lagi iya. kan. Jadi kalau barang brand bener-bener gue kasih aja ke orang gitu. Kayak misalnya ada teman gue datang nih pakai gitu, nih pakai. Karena sebenarnya nggak masalah juga kalau barang endorsan dijual. Cuman kan yang jadi masalahnya menurut gue etikanya nggak Etika. adanya. Ya, Iya. benar etika. Jadi kalau gue lebih ya udah gue kasih gitu. Soalnya gue demen thrifting kalau gue tuh. Iya. Demen. Dari beberapa konten lu tuh sering banget visit-visit ke clothingan-clothingan gitu ya? Iya, gue tuh suka nyari-nyari, baju apa yang bagus gitu. Terus gue suka belanja ini thrifting di online juga. Oh iya. Kan banyak yang jualan tuh di TikTok kan, jual-jualan Banyak baju. banget, iya. Iya kan, terus gue kadang lucu-lucuan juga, dia jual misalnya, nih bang, gocap buat lu. Yaudah bang, CP50 packing gitu. Gue tuh suka kayak gitu. Iya, suka seru-seruin orang-orang itu aja. Gokil. Kadang gue nego dulu, bang 15.000 dah gitu. Ya please ya 15.000 gitu. Ya jangan bang, belum dapat kata dia gitu. Ya udah CP50 gitu. Serius tuh? Iya udah mau gak gitu. Tapi anak skena banget ya. Ini ya, anak Skena culture. banget. Anaknya culture banget. Skena banget. Gue tuh suka gitu. Di konten terakhir lu itu, temen lu ya, yang lu dandanin outfitnya. Oh iya, nah gue juga demen bikin dandan-dandanin temen kan. Karena gue bilang, aduh jamet banget nih temen-temen gue gitu. Oh, Jadi gue suka aja langsung dandan-dandanin. dress up dia ya. Iya, karena menurut gue ya sebenarnya tampilan itu nggak harus mahal dan nggak harus bermerek Betul, gitu. Tapi setuju. lu tahu mix and match-nya aja gitu. Benar. Banyak nih gue greget banget ngeliat. Gue bukan berarti ngerasa penampilan gue oke gitu ya. Gue pun bener pakai yang nyaman gitu. Tapi ada kadar yang kayaknya nggak harusnya kayak gini gitu. Oh iya benar. Apalagi lu di depan kamera kan. Ya misalnya teman-teman gue nih depan kamera, kayak lu jangan kayak gini dah gitu. Jangan kayak gini gitu. Nah itu tuh yang biasa bikin gue ngeganjel aja gitu. Kayak, aduh kok nih orang kayak gini sih gitu. Jadi ini mending pakai yang kayak gini. Karena penampilan tuh ngaruh banget. Bener, setuju, Serius. setuju. First impression kita ketemu orang di pertama kali ya. Benar. Betul. Menentukan karakter juga sih ya. Betul, apalagi teman-teman yang di depan layar atau di dunia entertainment lah gitu ya, maksudnya di apapun itu menurut gua penampilan tuh harus jadi nomor satu. Iya, Gitu. benar. Bukan berarti lu untuk show off Gaya-gayaan. Gaya-gaya bukan gitu, tapi lebih kayak lu butuh itu, Iya. intinya lu butuh itu. Benar. Kayak kalau ngopi nggak bisa tuh diseduh pakai air dingin, harus air panas. Nah, gitu pun penampilan itu lu harus kasih yang terbaik gitu. Betul Nggak bisa tuh lu cuman pakai baju ngasal. Setuju. Ya kan? Aduh. Oke Ardan, selama lu berkarir di dunia sosial media atau di platform lain, pencapaian terbesar lu apa? Yang bikin lu bangga banget? Ya bikin gua bangga banget. Yang bikin gue bangga banget jujur nih ya adalah ketika gue dulu kan masih suka beliin teman-teman gue jamu tuh. Jamu. Gimana? Jamu Iya. minuman intisari gitu-gitu kan. Iya kan teman gue dulu gue sering nemenin mereka beli kan. Ikut terus tukang jamunya tahu gue. Dan ini orang daerah, menurut gue itu pencapaian gue terbesar tuh, anjing tukang jamu kenal gue. Karena lihat lu di sosial media. Lu bayang nggak? Kalau anak-anak kopi shop oke. Tukang jamu ya. tukang jamu nih. Tahu lu. Tahu gua. Tukang jamu. Dan itu lu merasa pencapaian terbesar lu itu. Iya itu secara sombongnya. Iya, benar. Tapi kalau, ya kan. Tapi gue merasain juga sih kayak Iya, gitu. Karena menurut gua tukang jamu tuh udah tukang jamu ngapain gitu tukang jamu. Yang tahu gak sih yang tempatnya biru di kotak gitu. Iya. Kayak anjing dia tahu gua gitu. Itu tapi kalau pencapaian secara keseluruhan dan secara benarnya ya gitu ya mungkin adalah gue ngerasa pencapaian gue ketika gue bisa memanfaatkan gue punya followers itu untuk hal-hal baik gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang memang perlu bantuan atau perlu sesuatu dengan gue gitu, gue bisa bantu mereka dengan kapasitas Yang lu punya. Iya followers yang gue punya. Menurut gue itu pencapaian terbesar gue sih gitu. Kayak waktu itu sempat gue lagi nongkrong malam-malam sama anak-anak di Jakarta, tiba-tiba gue lagi pengen beli rokok, ada bapak-bapak jalan sendirian di tengah jalan nih. Gue samperin lah sama temen gue kan, kita tanya ternyata dia linglung juga. Nah gue nanya bingung dong, dia jawab kayak orang, mohon maaf ya maksudnya orang udah nggak bisa berpikir agak kurang lah gitu kan. Nah gue bingung, Pak rumahnya di mana?
jawaban pertama sama kedua beda. Pak namanya siapa? Gue jawab pertama sama kedua beda lagi. Wah gimana nih gitu. Terus gue bawalah ceritanya ke polsek awalnya tuh. Gue bawa ke polsek, ternyata polsek juga bingung kan, karena nggak ada KTP segala macem. Nah di situ gue juga agak marah tuh, sempet debat lah sama si polisi ini. Kenapa sih Pak nggak mau gini. Akhirnya udahlah, gue bilang udah Pak nggak usah, saya aja yang bawa. Gue bilang gitu, karena gue udah marah lah sama si polisi ini karena kok nggak mau bertanggung jawab gitu sama orang ini. Akhirnya ya udah gue bawa, terus tiba-tiba temen gue ngomong, Dan lu kan followers lu banyak kata dia, coba aja kontenin kata dia, siapa tahu bisa kesebar nyampe gitu. Gue tuh mikirnya gue nggak mau ngontenin kayak gini, takutnya gue disangka nyari viewers dari Betul. hal-hal kayak gini, jual hibah, memanfaatkan jual keadaan. kasihan Betul, gitu kan. betul, Tapi betul. ternyata pas gue lakuin ternyata ketemu orangnya. Ada. Ada saudaranya yang komen dan akhirnya disamperin, ketemu, ya udah akhirnya dibawa pulang. Dan itu menurut gue itu pencapaian terbesar gue adalah ketika gue baru tahu perannya sosial media ternyata ini gitu. Gue bisa mempertemukan orang yang hilang terus bisa ketemu sama keluarganya. Nah itu sih menurut gue pencapaian terbesar gue Betul. selama Jadi gue konten bermanfaat buat orang lain ya. itu. Karena kalau cuman bangga-banggaan kayak dikenal tukang jamu doang mah aduh gak ada habisnya dunia kan. Ketukang jamu lagi nih. Iya, tukang jamu. Pernah gue ke Cirebon. Cirebonnya bukan Cirebon kota nih, kabupaten. Wah itu udah pelosok ya kan, nih nyari warung aja kayaknya kita susah banget gitu. Turun aku dari mobil. Pas di mobil gue bilang sama temen gue, ini kalau di Cirebon pelosok ini sampai ada yang kenal gue nih, fix berarti gue bener terkenal. Gue bilang turun ke atas jalan kan, itu bener-bener Cirebon pelosok ya gitu yang kayak gak expect aja gitu. Set pas jalan, woi bang bantai-bantai, anjing gue terkenal di Cirebon. Gila gue bilang, langsung gue ceritain ke keluarga gue. Gua artis Iya, anjir. gila itu beneran bang. Tanya no Adul, langsung Adul giling-giling, anjing dan beneran ada yang kenal lu lagi katanya. Iya lagi gue bilang itu sih, karena itu buat lucu-lucuan aja ya gitu. Iya. Gue lebih kayak anjing ternyata jangkauannya seluas ini Benar, gitu. benar. Nyampe Cirebon kan. Maksudnya kayak wah gitu gila. Gue kira yang nonton gue cuma tetangga gue. Orang-orang sekitar gitu ya. Gue tuh masih nempel di situ gitu. Penonton gue tuh cuma teman-teman gue. Makanya gue sebebas itu konten. Karena gue mindset gue adalah ayo nonton gue masih sekitar sini-sini aja gitu, circle aja. Sampai Cirebon tuh nggak tahu tukang apaan tuh. Dan nggak taunya dampaknya besar banget kan. Itu yang nggak tahu sih. Itu tuh. Tapi seru sih. Sosial Bener. media. Seru banget. Itu jadi pencapaian dia. Betul. Karena gue juga lu gak enak juga ngomongnya anjing. Gue takut dihujat guys. Gini kita kontennya bercanda ya guys. Lu takut dihujat? Iya. Takut gue. Enggak guys. Kita bisa dibilang star syndrome gak sih? Ya menurut gue star syndrome tuh akan selalu ada ya. Iya ya. Akan selalu ada, tapi bedanya adalah kadar star syndrome-nya ini merugikan orang lain atau Benar. Ya emang kenapa kalau lu bilang lu terkenal? Masalah buat orang apa? Benar. Kayak gue nih cerita, iya followers gue banyak, gue dikenal, dibajak foto orang. Ruginya buat orang lain apa? Iya. Betul. Nggak ada kan sebenarnya gitu. Kecuali lu star syndrome merugikan orang lain. Masalah cuek aja, gue terkenal, enjoy. Iyalah, Kayak gue tuh gitu apa Cirebon. Iya. Ya udah emang mereka kenal gue kok. Iya. Ya apa tadi lu mau cerita apa? Enggak jadi. Enggak jadi guys. Enggak udah enggak apa-apa. Selain menurut gue gitu ya. Enggak lanjut. Star syndrome tuh gitu ketika lu tidak merugikan orang lain, ya nggak ada salahnya lu membanggakan. Menurut gue itu juga salah satu pembanggaan diri juga gak sih? Benar. Kayak lu bisa dikenal orang, karena kan tujuan lu ngonten buat terkenal. Benar. Ya kan kalau lu ngonten gak mau terkenal, ngapain ngonten? Benar Ya kan? sih. Jual ini aja tuh, jual keong yang gitu depan SD. Lomang ya. Iya. Lomang. Ya Gitu. Tuhan. Oke, Ardan nih, gue penasaran nih. Lu konten lu kayaknya sekarang mengarahnya lebih ke food blogger nih kayaknya. Iya, mau jadi food blogger. Itu tadi ya karena gue ngeliat Next Carlos ya. Iya, itu gue penasaran tuh. Next Carlos kayak hidupnya enak banget nih gitu kan, makan mulu. Nah, nih menarik nih Bang. Gua selalu bikin konten untuk menyelesaikan beberapa masalah hidup gua. Contoh sederhana kenapa gue suka bikin konten sambil ngopi. Harapannya adalah nextnya gue biar bisa ngopi nggak bayar lagi. Dan itu alhamdulillah sudah terrealisasikan sampai sekarang. Jadi akhirnya ada beberapa brand kopi nge-support. Ada tiba-tiba kayak, oh ini Dan, ini kopi nih, gue kirimin kopi gini. Nah itu kan menurut gue jadi sebuah rezeki yang Betul. seenggaknya gue mengurangi, satu, masalah gue untuk beli kopi selesai. Iya dong. Benar. Iya kan? Luar biasa. Kedua, makanya gue bilang kenapa patokannya nggak melulu soal uang gitu. Yang kedua, kenapa gue selalu suka ngerokok? Apa nih? Ya karena akhirnya brand-brand rokok masuk. Iya.
nggak jadilah beli rokok gitu kan. Dapatlah nih rokok dikirimin. Keluar dong, kepangkas dong biaya-biaya Ada ya rokok ada juga ya? Ada banyak malah. Banyak. Gue sempat lama jalan tuh sama salah satu brand. Cuma sekarang udah nggak putus tuh rokok rezeki apa maksudnya pengeluaran lah. Kenapa memilih makan? Pada akhirnya gue pengen permasalahan hidup manusia terbesar ini adalah makan. Benar. Lu nyari duit buat apa? Makan. Nah, ketika lu udah bisa mendapatkan makanan tanpa harus mengeluarkan uang, Next Carlos adalah the king of suksesnya negara kita nih, orang di negara kita yang sukses ya Next Carlos. Gue selalu berpikir kalau dia, nih orang anjing kerjanya makan doang dapat duit enak banget. Iya. Sedangkan orang pengen makan ngeluarin duit. Iya, Dia makan dapat duit. Benar. Nah itu menurut gua berpikir kerja pakai otak tuh ya itu menurut gua pada akhirnya. Nah, kenapa akhirnya memilih gua makan karena itu. Selain gue juga suka explore makanan ya, sebenarnya alasan utamanya adalah suka explore makanan, tapi kedua yaitu pengen makan kayak Next Carlos aja. Makan di Jawa Tengah, di Bali, di Medan, Pekanbaru, gitu kan. Setahun lagi si Ardan udah gak kurus kayak gini. Iya, gemuk ya. Tapi gue masalahnya gue juga konten makan kan dari 2019. 2020 lah. 2020-an tuh gue mulai konten makan. Dan itu kadang gue sehari bisa bikin konten makan tuh 3 atau 4. Makan semua. Itu makan di luar, belum di rumah gue makan lagi. Sampai sekarang gini-gini aja. Oh iya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Makanya orang-orang pada heran, "Bang, kok lu bikin konten makan tapi badan lu masih kayak gitu?" Gak tahu ya gue bilang. Iya. Gak tahu gitu. Tapi lu tipenya yang gini gak? Ada beberapa juga teman konten kreator gue yang food vlogger. Mereka tuh karena bayaran ya walaupun makanannya enak atau enggak enak tetap mereka bilang enak. Oh, kalau Lu gue gitu. enggak, kalau gue enggak. Gue jujur. Nah ini PR buat lu nih. Gimana tuh? Review jujur banget berarti ya. Jujur banget. Nah, Review kalau jujur gue gini biasanya karena kan kita belum bisa menilai kalau bisa kayak dibayarnya gitu kan. Kadang kan kontrak dulu kan. Betul. Sedangkan kita nggak tahu makanannya enak apa enggak. Nah, biasanya kalau gue justru makanan jarang yang ada brand kalau makanan. Itu gue jarang ngambil brand yang makanan. Karena kenapa? Karena gue nggak mau pada akhirnya gue berbicara tentang kedustaan. Tapi validasi gue adalah gini, setiap segala sesuatu yang gue utarakan di sini itu menurut lidah gue. Jadi kalau menurut gue ini lidah gue kurang, gue selalu bilang gini, ini menurut gue nggak cocok deh di gue. Karena kenapa lidah gue aja yang emang gak cocok makan makanan kayak gini. Tapi mungkin ini cocok untuk banyak orang gitu. Iya. Jadi lu kalau pengen tahu nih cocok apa enggak, lu cobain aja. Bener. Nah kalau gue selalu nilainya kayak gitu. Jadi gue nggak nilai enak atau nggak enaknya. Balik lagi ke selera mungkin ya. Betul, kecuali waktu itu gue sempat dapat makanan basi. Itu abis sama gue. Makanan basi. Makanan basi. Itu abis tuh yang kayak gitu sama gue. Walaupun sama netizen, "Bang jangan matiin rezeki orang." Lah dia matiin orang, gue bilang ngasih makan Bener, basi. setuju banget. Basi. Mie ayam basi. Tapi dia tahu nggak kalau itu basi? Nah masalahnya gini, jadi awalnya gue beli mie ayam, "Bang beli gue ngonten nih, "Bang beli mie ayam," ya set, layanin sama dia. Terus gue ngeliat memang ayam yang dia pakai, kan mie ayam tuh kan ayamnya biasanya ditaruh di Di wadah itu kan. Toples gitu ya. iya gitu kan, di baskom lah gitu. Nah terus itu masih ada sisa-sisaan, digerus sama dia dihabisin buat di mangkok yang gua itu, baru dia ngeluarin lagi yang baru, gitu. Nah itu kan berarti gue udah ngeliat, oh berarti dia lebih ngincer cuannya nih, sedangkan harusnya kenapa nggak diganti dari yang baru, gitu, kenapa harus tetap masih dipaksain gitu kan. Nah terus habis itu mukanya dia udah nggak enak tuh di situ, raut-rautnya. Habis itu disajin lah tuh mie ayam gua, ada lagi orang datang mesen, tak, terus pas mesen dia bilang, "Oh bentar ya," kata dia malah mesen mie ayam yang lain, di tukang mie ayam lain dia mesen, bilangnya abis, padahal itu stoknya masih banyak. Berarti kan dia tahu sebenarnya tuh mie ayam basi. Tuh. Cuman pas disajin ke gua, dia sengaja mungkin, gue nggak tahu apa gimana lah. Dari situ langsung gue up di sosmed, gue bilang gue nggak peduli lu mau tahu apa enggak, gue bilang sekalipun lu nggak tahu itu basi harusnya lu cross check, namanya F&B. Gue bilang itu keras, karena kenapa, lu bermain di F&B itu bermain dengan nyawa seseorang. Oke, gue makan makanan basi nggak bakal mati karena gue dari kecil nongkrong di gang gitu kan. Jatuh belum 5 menit, enggak sejam gue udah jatuh, gue makan masih aman gitu. Benar. Udah kalau orang yang perutnya sensitif, Iya. gitu kan. Nah di situ habis tuh gue serang habis-habisan. Gue bilang gue nggak peduli lu mau tahu apa enggak, gue nggak peduli lu misalnya nggak tahu itu basi atau enggak, lu nggak cross check, gue nggak peduli, karena kenapa, itu udah fix kelalaian dari lu. Benar. Dan gue bilang jangan ada yang beli di sini. Gue bilang sekalipun dia mau berubah ya, menurut gue kejadian kayak gini nggak bakal bisa terulang, bakal bisa terulang lagi ke depannya kalau dia nggak memberikan statement
Kalau dia mengakui kesalahan ya, gua bilang gitu. Tapi pasti itu pro kontra dong. Pro kontra itu rame kontra banget. Pasti. Dia bilang, "Wah, ini nextnya Code Blue nih." kata Iya. dia. Iya. Itu emang sensitif banget kalau Iya, gua soal kayak gitu. Jangankan Code Blue, gue bilang gitu. Nenek gue nih yang nggak main sosmed dikasih makanan basi juga marah. Gua bilang. Kita bicara sebagai masyarakat biasa aja Iya, kan. gue bilang ini makanan basi. Kalau Code Blue kan makanan bener ya. Lah gue kan ini makanan basi nih gitu. Lu masih jual Iya, aja. siapa yang layak makan makanan basi? Itu komplainnya yang gue biasanya kayak gitu. Kedua biasanya customer yang bukan customer apa sih namanya? Waiters ya atau pelayan yang judes. Itu selalu gue marahin. Gue pernah gue bikin video depan mukanya gue rekam, gue bilang gini. Yang capek kerja bukan lu doang. Semua orang yang namanya kerja itu pasti capek. Benar. Sekarang posisi lu lagi kerja, gue jadi pembeli bukan berarti gue nggak kerja. Lu sekarang lihat gue lagi nongkrong, tapi dari malam sampai pagi gue kerja, lu tidur. Gue bilang gitu. Nah sekarang gantian. Nah kalau lu mau judes sama gue judesin balik. Iya. Gue bilang gitu. Gue dilayanin, terus dia judes gitu ke gue, marah-marah, segala macam. Gue marah-marahin balik, gue kontenin. Viral lagi. Viral lagi, gue bilang yang capek bukan lu doang, gue bilang gitu. Semua orang capek, cuman kalau cara lu begitu lu nggak bisa. Namanya di kerjaan, secapek apapun lu kerja. Iya. Lu mau segimanapun lu dalam dunia kerja ya lu harus be nice ke orang lain, apalagi ke customer lu. Gitu, gue bilang kayak gitu. Nah itu di situ rame juga tuh. Wah bang, tapi kan lu sesama manusia harusnya bisa ngertiin, nggak bisa gue bilang. Iya benar. Ada beberapa hal yang memang sesuai pada aturan dan rulesnya. Ketika lu kerja, ya lu harus bertanggung jawab sama kerjaan itu. Iya. Kalau semua orang memaklumi, ya gimana? Betul. Ah lagi capek nih gitu. Kesian bos-bos yang udah bayar Iyalah. dia. Mood-moodan gitu kerjanya. Iya, terus gua nih sebagai pembeli dijutekin yang nggak tahu apa-apa gitu. Ye, lu yang lagi marah sama pacar lu, gue yang kena. Nah imbasnya gue. Dan yang lebih ngeselin akhirnya gua marahan sama pacar gua. Gua akhirnya marahan sama pacar gua karena gua lagi sama cewek gua tuh. Jajan. Karena dia bete sama gua betein balik ya, gua jadi bete. Gua kan gara-gara dia nih jadi gua marahan. Coba. Ya kan bukan dia doang yang dirugikan jadinya. Bener. Gua kena, cewek gua kena. Akhirnya gua udah beli tiket buat nonton gak jadi nonton. Gara-gara dia marah, gua marah-marahin dia. Iya, emang tapi bete banget sih kalau ke tempat. Iya sih. Iya kan? Dan itu di mall loh nggak salahnya. Yang dimana tempat orang-orang yang pengen gak mau nyari pusing aja gitu kan. Orang-orang emang lagi healing dan ya udah gitu tiba-tiba dijutekin, digalakin gitu. Kayak, "Ih, apaan sih ini orang?" gua bilang. Tapi gue pengen sih kayak lu, kayak langsung to the point gitu kalau misalkan, lu jangan gini dong. Karena kalau gue gini, lebih baik lu ngomong langsung daripada itu terjadi pada orang lain. Betul sih. Nah kenapa kalau gue dikontenin? Karena kalau gue bilang, jadi orang-orang banyak yang bilang kan, bang tapi kenapa harus dikontenin? Ya terus buat apa sosial media kalau nggak dipakai untuk pada ranah baik? Iya. Ini kan bisa jadi pelajaran. Pelajaran buat apa? Buat teman-teman lain di luar sana, jangan kayak gini. Gue bilang gitu. Sebenarnya selagi lu bikin konten untuk menjadikan sebuah edukasi ya semua bakal menjadi benar aja. Iya. Nah, itu yang gue lakuin, gue persetan dengan omongan orang lain gitu kayak lu mau nyari sensasi gini-gini bodoh, gue bilang. Yang penting menurut gue ini salah dan ini harus dibenarkan dan gue nggak mau ini terjadi sama orang lain. Benar. Yang mereka nggak setuju akan hal itu ya mereka sama. Mungkin. Oknumnya. Iya. Ya mereka gitu. Wah itu rame banget bang, gue bang. Wah. Jadi sangkut pautin lagi tuh. Sangkut Bener nih titisannya Code Blue nih katanya. Code Blue lagi tuh. Code Blue. Code Blue lagi tuh. Tapi dari beberapa brand yang ajak kerja sama lu sendiri yang handle apa ada manajer? Ada manajer. Oh ada manajer. Karena kenapa gue butuh manajer? Karena gue nggak paham banget soal sistem gitu-gitu kan. Perjanjian segala macam. ya. Iya, karena kan ya tugas gue hanya ngonten gitu. Jadi ranah itu ya biar manajer aja lah yang ngurusin. Tapi gue bukan manajer manajemen. Gue manajer pribadi sama orang yang gue percaya. Oh gitu. Misalnya kayak lu nih teman gue nih, lu ada di ranah ya seperti itu. Terus gue bilang lu mau gak ngurusin ini gue? Udah gitu. Bukan manajemen bedanya. Gitu. Oke, Ardan. Ini kan gue ibaratnya mewakili teman-teman lain nih yang mungkin mau jadi. Ini gue juga ibaratnya masih lagi baru memulai lah untuk menjadi konten kreator atau apapun itu. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman kita semua nih? Intinya satu ya ketika lu pengen jadi konten kreator, tadi pertama adalah jangan pernah menjadikan konten kreator ini sebagai ladang pencarian uang dulu untuk di awal, jangan gitu. Jadi lu harus tetap pakai hati. Karena segala sesuatu yang pakai hati pasti buahnya bakal beda. Betul. Hasilnya bakal beda gitu. Ingat ya kalian ya. Ingat Ketika lu pakai hati gitu. Itu beda banget. Gue berani jamin. Gue berani taruhan gue perjudian duniawi gue berani kalau misalnya 100% yang pakai hati itu pasti hasil bakal beda.
Nah ketika teman-teman pengen bikin konten, saran gue ya tadi selain pakai hati, lakukan dari hal apa yang lu suka dulu. Jangan memaksakan. Misal ketika lu sukanya di fashion dan lu nggak paham sama sekali tentang industri atau Skincare, dunia gitu, jangan maksakan lari ke sana. Jangan karena mereka lebih viral, lebih banyak peminatnya, lu memaksakan. Jangan, menurut gua Ikutan. iya, misalnya kayak lagi rame apa nih belakangan ini, lagi rame apa misalnya tentang otomotif, ngebahas soal mobil sport, motor sport gitu-gitu. Sedangkan kita nggak punya basic di sana, nggak usah ngikut ke sana. Kita yang kayak pahamnya gue cuman fashion nih, gue suka berfashion deh, karena gue ngerasa gue nyaman berfashion. Ya udah lu bikin di ranah itu aja. Atau lu suka berolahraga, gitu kan? Ya udah lu fokus di olahraga aja gitu. Jangan ngincar sesuatu yang lagi rame ikutin, padahal lu nggak tahu kolamnya gitu. Waktu itu gue pernah ngobrol sama Om Mike Marginal. Beliau bilang gini, ketika lu pengen perang, hal yang pertama lu siapin tuh bukan soal senjata, bukan soal apa-apa dan lain-lain, tapi apa? Tata letaknya dulu, medannya dulu lu pahamin. Medannya seperti apa nih? Iya. Ketika lu udah paham medan ya, itu lu mau lompat kiri, lompat kanan, tungkurap di mana, tungkurap di mana, lu udah tahu gitu. Lu pasti bakal nyaman. Nah, makanya medannya ini adalah tadi, ketika medan lu di fashion, ya udah bikin konten yang medannya lu kuasain aja. Jangan medan lu fashion, bikin kontennya tadi otomotif. Nah, Loncat ya. iya tiba-tiba pas jalan injek tai ini, karena nggak tahu medannya gitu. Ternyata di sini ada tai gitu. Jadi kebanyakan orang sekarang tuh pengennya yang instan-instan gitu. Iya itu, Iya kan? jangan pernah berpikiran untuk pengen punya sesuatu yang instan Iya. gitu. Karena kalau lu pengen dapet yang instan, hilangnya juga pasti bakal instan. Ih, setuju banget lagi. Oke. Relate banget guys. Luar biasa. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya bincang-bincang kita sore hari ini. Thank you buat Ardan seadanya Kembali sudah kasih, meluangkan waktu kembali untuk kasih. datang ke podcast Mangaraja. Mangap aja dulu. Apa aja dulu. Tuh. Boleh ada quotes atau kata-kata hari ini buat teman-teman semuanya? Kata-katanya intinya dalam hidup itu lakuin apa yang kita senang, lakuin apa yang kita suka, dan lakuin apa yang kita percaya. Karena hidup itu tentang diri kita dan kepercayaan kita. Jadi kalau lu hidup lu fokus sama kepercayaan orang lain, rencana orang lain gitu, ya lu nggak berdiri pada kehidupan diri lu sendiri aja sih. Karena menurut gua hidup itu adalah menghidupi kehidupan kita. Tapi kalau kita cuman hidup tanpa menghidupi kehidupan kita, ngapain hidup? Mati aja udah. Oke, thank you teman-teman yang udah anteng-anteng nontonin kita sampai di ending. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mangaraja Entertainment. Nah, buat teman-teman yang mau kasih ide buat kita ngundang siapa lagi, boleh ketik di kolom komentar. Thank you guys. Thank you semuanya.